Halo semua, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu contoh aplikasi dari persamaan diferensial biasa. Yuk kita lihat apa sih contoh aplikasinya. Nah, sistem pegas massa nih. Saya gambarkan dulu pegasnya ya. Misalnya saya punya pegas yang digantung. Ini pegasnya. Dan koefisiennya sebesar K. Koefisien pegas ini menunjukkan seberapa elastisitas pegasnya ya. Beda bahan, beda elastisitas. Kemudian saya gantungkan beban nih. Saya gantungkan beban tapi tanpa diganggu, misalnya pegasnya tertarik sepanjang ini dan beban yang saya gantungkan memiliki massa sebesar M. Itulah ya. Kemudian maka pegas ini akan terus berosilasi. Nah, seperti ini misalnya, ya. Yang gambar ketiga ini sebetulnya berubah-ubah dalam arti masanya itu nggak selalu di bawah. Kadang dia ke atas, pergi ke atas lagi, ke atas, kemudian turun lagi ke bawah, dan seterusnya. Apa sih berarti yang kita lihat dari ilustrasi saya ini? Bahwa berarti pegasnya ini akan berosilasi ya, berosilasi terus-menerus, sehingga benda bermassa M ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, kalau saya misalkan ini adalah equilibrium point atau titik setimbang ya, equilibrium point atau titik setimbang, yaitu titik ketika beban digantungkan di pegas dan dia belum berosilasi. Ya, jadi pertama kali digantungkan dia meregang sejauh apa. Nah, kemudian di gambar yang ketiga, ilustrasi saya tadi adalah bendanya naik turun. Kalau saya jadikan equilibrium point sebagai titik acuan, maka berarti di sana posisi benda M ini akan berubah-ubah ya. Katakanlah posisi benda M, posisi benda yang bermassa M ini diukur dari titik equilibrium point adalah sejauh X. Dan jelas bahwa X ini bergantung pada waktu. Karena kan dia setiap waktu berubah-ubah ya, kadang ke bawah, kadang ke atas, dan seterusnya, sehingga posisi benda bermassa M ini berubah-ubah setiap waktu. Ya, jadi di sini saya tulis bahwa xt adalah displacement-nya ya, dari massa ya, displacement. Nah, seperti ini. Ya, of mass. Ya, displacement of mass-nya. Nah, kita tahu nih berarti sekarang X berupa fungsi dan T adalah variabelnya. Sekarang kita mulai menganalisa nih. Pertama, kalau saya punya pegas dengan koefisien pegas sebesar K, maka di sana saya punya yang namanya hukum Hooke. Ya tidak? Di fisika ya. Hooke tuh nulisnya gimana ya? Hooke gini kalau nggak salah ya. Hooke's Law. Isinya apa sih? Bahwa ternyata gaya yang dihasilkan oleh pegas itu, katakanlah Fs ya, spring, itu sebesar min K delta X. Ya kan? Kenapa minus? Karena gaya pegas itu selalu berusaha melawan arah. Jadi ketika bendanya bergerak ke bawah, maka pegas akan berusaha menarik ke atas. Ketika benda bergerak ke atas, pegas akan berusaha menarik ke bawah. Itu sebabnya maka terjadi osilasi. Adalah min K dikali delta X. Tapi delta X di sini sekarang saya ganti menjadi XT. Karena kan dia berubah terus-terusan ya. Jadi saya tulis sebagai K dikali XT. K dikalikan dengan X dalam kurung T. Karena X-nya merupakan fungsi T. Ini hukum Hooke. Kemudian apalagi sih yang perlu kita ingat? Wah, ternyata kalau ada sebuah benda yang sedang bergerak, maka di sana berlaku hukum Newton. Jadi saya tulis nih ada hukum Newton, ya, Newton's Law, yaitu besarnya atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan adalah sigma F, ya, resultan gayanya akan sama dengan massa dikali percepatan. Ya, percepatan benda. Nah, sekarang kita mulai nih, karena ada beberapa case yang akan saya jelaskan di sana. Kalau saya hanya punya benda M dan koefisien pegas K tanpa ada external force atau redaman dan seterusnya, maka Newton's law ini akan berubah menjadi, saya akan tulis dengan case yang pertama ya. Ini saya punya case yang pertama. Saya punya sigma F sama dengan MA. Oke.
Nah, MA di sini karena A-nya adalah percepatan, dia juga A-nya sudah termasuk sudah include dengan gaya gravitasi ya. Dan kebetulan sigma F di sini yang bekerja hanya Fs saja. Abaikan gaya gesek udara ya. Dan seperti kita ketahui bahwa percepatan merupakan turunan kedua dari jarak atau posisi. Kalau di sini saya bilang X-nya adalah displacement. Jadi percepatannya adalah turunan kedua dari displacement. Dan tentu saja ini sudah terinclude di dalamnya gravitasi. Oke. Nah, Fs kita adalah min Kx sama dengan mx double aksen ya. Sehingga saya punya mx double aksen plus Kx sama dengan 0. Apa nih? Kalau kita lihat ini sebetulnya adalah ODE kan? Persamaan diferensial order 2 yang homogen. Ya, jadi adalah second order ODE. Dan kebetulan yang kita punya ini adalah homogen. M-nya diketahui, diberikan di soal, misalnya K juga diketahui di soal, maka kita bisa mencari solusi XT. Kita bisa tahu seberapa atau berapa fungsi, kita bisa cari tahu XT ini diwakili oleh fungsi apa. Sehingga pada akhirnya kita bisa ngeplot, kita bisa membuat grafik, kira-kira posisi benda ada di mana pada saat T-nya berapa. Kita bisa ngeplot suatu grafik T versus dengan X-nya. Ketika kita sudah bisa nge-solve XT-nya itu apa. Ya, ini adalah case yang pertama, ya, case yang pertama.